Mengelola kepengurusan RT akan menjadi lebih mudah dengan aplikasi Jagoan RT. Lalu apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Jagoan RT? 1. Uang elektronik Jagoan Pay. 2. Pembayaran iuran warga dan tagihan. 3. Pembayaran dan pembelian. Melakukan pembayaran dan pembelian pulsa, listrik, PDAM, pajak dan retribusi, BPJS Kesehatan hingga zakat dan donasi dari satu aplikasi. 4. Pengaduan warga. Warga dapat melakukan pengaduan kepada pengurus RT dan mendapatkan respon secara real time. 5. Pengajuan surat pengantar RT. Warga dapat melakukan pengajuan surat pengantar RT semudah mengupdate status di media sosial. 6. Berita dan informasi kegiatan. Mudah kan? Yuk pakai aplikasi Jagoan RT dari Bank DKI. Anak Betawi ketinggalan zaman, katanya bilang anak Betawi pade betingke. Siapa bilang anak Betawi pade buaye? Siapa bilang anak Betawi gak berbudaya? Siapa bilang? Siapa yang bilang anak Betawi ketinggalan zaman? Katanya anak Betawi gak berbudaya. Katanya aduh sialan, di Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, orang bisa mati. Anak Betawi ketinggalan zaman. Katanya anak Betawi gak berbudaya. Katanya aduh sialan, di Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, tuh orang bisa mati. Siapa bilang anak Betawi gak berbudaya? Siapa bilang? Siapa yang bilang? Aduh sialan, aduh sialan, aduh sialan, di Sidul anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Dia beri sekali, tuh orang bisa mati. Aduh sialan, aduh sialan, dan aduh sialan, aduh sialan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Luar biasa nih, vibes-nya dibuka dengan lagu yang luar biasa, Sidul. Ini kayak membawa kita kembali ke memori zaman dulu, kita bring back lagi ke sekarang. Dan apalagi momennya sekarang lagi semakin malam, kayaknya harus semakin asik, ya nggak sih? Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua, kepada seluruh hadirin yang tentunya sedang menyaksikan live streaming kita di YouTube dan juga Facebooknya Jakarta Lunch TV. Bersama saya Fathur Rizky, Jakarta Lunch TV, bersama Sawi Project, OP Studio, Kopi Renang, dan juga didukung oleh J1 RT, kembali hadir menyapa Rabu malam Anda dengan program Bincang Berdendang. Nah, seperti biasa, program Bincang Berdendang tidak hanya menghadirkan seputar sajian musik saja, tapi juga kita akan berbicara seputar keseharian kita di bilangan DKI Jakarta. So, untuk teman-teman yang udah nonton, jangan lupa, jangan didiamin dan nonton aja, dan jangan sekedar buat nonton aja. Ada kalanya kita klik tombol like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa di komen-komen di bawah, karena nanti komen-komennya akan kita bacakan di akhir perjumpaan. Dan jangan lupa juga di-share ke rekan-rekannya supaya lebih rame lagi kita nonton barengnya. So, seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, Bincang Berdendang kali ini kita tidak hanya menyanyi saja, tidak hanya jamming bareng, tapi kita juga akan menghadirkan bincang-bincang yang luar biasa dengan sosok yang luar biasa pula. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan Bapak Didik Diarjo selaku Lurah Wilayah Kelurahan Cawang, dan juga Bang Abdul Aziz selaku LMK, dan juga Ketua Kampung Siaga Bencana Kelurahan Cawang. Selamat malam Bapak dan juga Abang. Selamat malam. Selamat malam, luar biasa, sumringah semua ya. Luar biasa. Selain dari narasumber kita juga akan diiringi musik oleh OP Ngejam Band. Baik, rekan-rekan semuanya yang sudah menonton, karena kita lagi ada di momen Ramadan, saya mengucapkan mewakili dari kru yang bertugas, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita selama di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan, dan kita juga diberikan kelancaran ke depannya supaya kita mendapatkan tujuan dari Ramadan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa terus meningkatkan diri ke lebih baik lagi, dan nanti akan disambut di Hari Raya Idul Fitri. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, sebelumnya nih dari Bapak Lurah, kalau rekan-rekan belum tahu, Pak Lurah ini sebenarnya dijuluki sebagai Lurah Milenial, kalau yang saya dapatkan infonya. Karena Bapak Lurah dibanding rekan-rekan yang lain sudah dibilang milenial karena sepak terjangnya yang luar biasa, namun masih dalam umur-umur yang milenial. Jadinya kayak kekinian banget gitu. Apalagi dibantu sama Abang Aziz dari LMK-nya ini, berintegrasi dan juga berkoordinasi satu sama lain untuk menciptakan kolaborasi yang luar biasa dan bisa diimplementasikan langsung ke wilayah Cawang. Kayaknya malam hari ini kita bakal Cawang Night Show kayaknya, karena semuanya pengisi acaranya dari Cawang semuanya nih. Nah, buat rekan-rekan yang udah hadir dari Cawang, boleh dong sapa, saya hadir dari Cawang atau mungkin dari wilayah lain dan pengen dari lurahnya atau RW-nya pengen hadir ke sini, boleh banget di komen-komen, dan jangan lupa nanti kita akan bacakan ya. Sebelumnya, ikutin dong selfie challenge dari kita nih. Jadi ada selfie challenge dari Jakarta Lunch TV. Karena 5 foto selfie terbaik, kita akan berikan 5 parfum dari Identik. Dan nanti kirimnya bagaimana? Kirimnya langsung kita langsung akan kirim ke kalian, dan kalian hanya dikhususkan untuk selfie atau bersuah foto ketika kalian menyaksikan acara ini berlangsung. Dan jangan lupa di situ ada foto kaliannya, dan juga ada foto siaran Jakarta Lunch TV ini berlangsung ya. Jangan lupa kirim ke WA, dicatat ya, dan juga nanti bisa admin bantu di 0821 5959 6639. Saya ulangi, 0821 5959 6639. 5 foto terbaik akan mendapatkan parfum dari Identik Parfum. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan berbincang-bincang banyak nih dengan Pak Lurah dan juga Bang Aziz. Pak Lurah, karena sekarang kita lagi ada di zaman 2 momen yang berbarengan, Ramadan dan juga bulan pandemi ya. Kita nggak bisa dibilang pandemi juga ya. Nggak bisa dibilang bulan juga karena
terawih ya di masjid-masjid, musola, dan juga mungkin di berbagai protokol kesehatan yang ada. Saya yakin ini semua bisa memberikan rasa. Bulan Ramadan itu seperti mencekam sekali. Betul, tapi Pak. sekarang Sepi banget ya, Pak ya? sepi sekali, tapi sekarang sudah bisa berinteraksi dengan satu dengan yang lainnya. Luar lingkungan inner circle saya, mungkin masih banyak yang takut tentang vaksin gitu loh Pak, atau mungkin yang masih meragukan segala macam. Ada nggak sih Pak, Salah satunya adalah mungkin dengan kita berinteraksi dengan lebih lanjut ya, informasi-informasi yang positif ya terkait dengan vaksinasi. MUI juga sekarang sudah mengeluarkan halal ya, dan juga rate-nya memang masih rendah ya untuk di Kelurahan Cawang, sekitar dari lansianya mungkin sekitar 50%-an dari jumlah yang ada yang sudah tervaksin. Bantu lansia kita yang ada di Kelurahan Cawang khususnya ya, sama-sama kita memberikan support ke mereka ya, melalui Karang Taruna, melalui RT, RW, LMK ya, semua yang terlibat ya dalam kemasyarakatan ini bisa kita libatkan. Jumantik, Dasawisma, PKK, semua kita terjunkan gitu. Oke, jadi nggak ada kata takut atau jangan ada kata ragu lagi untuk nggak mau divaksin. Jadi buat rekan-rekan yang punya orang tua, nenek kakek ataupun anggota keluarganya ya Pak ya, yang udah lansia, boleh dirujuk untuk mendapatkan vaksinasi supaya, karena kalau bukan kita nih, siapa lagi yang bakal mau mencegah? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, buat Bang Ajis nih sebelum kita break sejenak. Kan vibes Ramadan tuh biasanya dibawa nih sama warga-warga. Kalau di wilayah Cawang nih biasanya yang saya lihat dan yang saya alami itu biasanya ada pawai obor Pak, ya kan? Nah, gimana? Apakah ada giat atau penggalakan persuasi selama PPKM berlangsung gini Pak? Jadinya apakah ada alternatif lain atau apa ada solusi lain buat agar ini tuh tetap dilaksanakan, vibes-nya tetap ada, vibes Ramadannya, tapi nggak melakukan hal lain itu karena kan kerumunan Bang ya. Iya. Silakan Bang. Terima kasih Mas Fatur. Ya, pada Ramadan tahun ini mungkin untuk pawai obor ditiadakan karena terkait daripada protokol kesehatan ramai-ramai masih belum diperbolehkan oleh pemerintah. Dalam hal ini kelurahan juga sudah menghimbau tidak berhenti-berhentinya bahwa COVID ini masih terus menghantui kita semuanya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk tidak membuat pawai obor Ramadan ini. Tetapi kita ganti di masjid-masjid juga pada membuat yang namanya program ngaji bersama anak-anak remaja gitu. Mungkin juga Pak Lurah juga tahu gitu kan. Seperti itu Mas. Jadinya tetap terasa Bang ya. Karena kan biasanya kan ngaji malam identiknya sama Ramadan ya. Iya. Nah, jadi nggak ada kata nggak Ramadan banget. Sebenarnya kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Oke, sebelum kita berlanjut lagi nih bincang-bincang kita akan selingi dulu dengan satu buah lagu yang berjudul Kisah Cintaku dari Noah. Malam yang sesunyi ini aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi kepada dirimu?
Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di mana yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang, kisah cintaku yang seperti dulu? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Wow, mengapa terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Kepada dirimu, aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Kisah cintaku dari Noah. Kalian memang luar biasa guys. Biasanya identik sama itu ya kalau Noah ya. Apalagi si Ariel kan. Oke, we are back to the topic. Buat yang baru gabung, selamat datang di akun Jakarta Lunch TV. Jangan lupa diklik tombol like dan juga subscribe. Di komen-komen nih dari mana kalian hadir. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin bisa nanti dijawab oleh narasumber kita dari berbagai macam akun media sosialnya nih. Atau nanti akan dibacakan juga di akhir acara. Mungkin bisa interaksi langsung ya. So, kita akan balik lagi kita akan ngebahas seputar apa yang ada di Cawang nih. Kebetulan lagi ada kepalanya di sini Pak Lurah dan juga LMK-nya Bang Aziz. Kita akan nanya lebih banyak lagi. Pak, karena sekarang globalisasi semakin jalan, terus kita juga harus adaptasi dengan lingkungan sekitar. Sekarang kan banyak pihak dan juga lembaga-lembaga akhirnya memberikan sumbangsinya dia melalui media sosial ya Pak ya. Nah saya lihat nih akun media sosial apalagi Instagram yang lagi hype banget. Akun media sosialnya Kelurahan Cawang setiap hari nggak pernah berhenti Pak ngasih info, itu luar biasa. Kita beri applause dong karena segala bentuk informasi yang diberikan oleh Kelurahan Cawang itu nggak monoton. Yang pertama, kalau kalian kepo langsung aja kunjungin Kelurahan Cawang. Jangan dilihat doang, di follow juga karena ada banyak banget info dari penanggulangan bencana atau mungkin dari kegiatan dari Jumantik, Karang Taruna ataupun LMK dan lain sebagainya. Dan juga ada info-info penting seperti kegiatan vaksinasi dari pemerintah daerah ataupun yang lainnya banyak banget. Pokoknya kalau saya jelasin satu-satu kayaknya nggak bakal selesai sampai besok juga nih. Nah, luar biasa ini Pak, adaptasinya sangat bagus. Kira-kira apa sih yang dituju dari medsos itu Pak? Oke, Mas Fatur, gini. Kita punya jendela. Ya, jendela itu sekarang mungkin dibidik ya oleh generasi milenial nih ya, karena memang
kita juga harus bisa beradaptasi dengan yang ada ya. Nah ini pada awalnya ya saya ingin berinisiasi bahwa yang namanya media ini penting ya untuk yang namanya kita melakukan suatu terobosan atau breakthrough ya. Kita lihat bahwa media ini fungsinya ini sangat kuat sekali ya, apalagi kita di zaman yang sekarang ya. Nah ini perlu kita tahu, kita mulai dari nol waktu saya pertama datang ke Cawang ini ya, kita melihat segala situasi yang ada di Kelurahan Cawang ya. Pertama pasti yang kita benamkan ya di pikiran kita bahwa Cawang ini adalah suatu hal yang mungkin lebih banyak negatifnya ya. Betul, Pak. Ya, tawuran ada di Cawang ya. Betul. Istilahnya ada narkoba di Cawang ya, banjir di vandalisme Cawang. semuanya, Pak ya. Banyak hal ya. Gimana caranya kita membalikan yang tadinya negatif ke positif ya. Ya, ini lebih cepat ya. Jalurnya adalah melalui media ya. Media apa yang kita pikir murah ya, kita bisa akses untuk semua dan kita bisa lakukan untuk publikasi ke mana-mana, dan itu mungkin diikuti oleh beberapa perusahaan ya, government juga, dan juga mungkin warga juga ya. Nah ini yang paling mudah adalah mungkin IG ya, Facebook ya, YouTube ya, dan mungkin ada media sosial yang lain ya, mungkin kita akan coba ya, Twitter ya. Tapi saya rasa yang IG dengan Facebook ya dan YouTube ini memegang peranan yang vital buat kita ya. Dari situ kita bisa melihat ya kegiatan-kegiatan, dan warga juga bisa feedback ya. Feedback dalam artian apa yang kita lakukan, pemerintah kita lakukan ya untuk warganya ya. Dari situ kita kan bisa berinteraksi. Dari misalkan Facebook ada komen dan lain sebagainya, kita bisa lihat programnya apakah menjadi penting ya di situ untuk peran warga itu sendiri. Sebagai satu contoh ya, kita ambil, kita ada PPSU ya. Orang sering bertanya, PPSU kerjanya apa sih gitu kan. Kalau misalkan tidak diviralkan, tidak di media sosialkan, orang-orang nggak tahu kerjanya PPSU dari A sampai Z. Padahal dia ada di sekitar kita ya, 24 jam ya, kita bisa lihat 24 jam. Dari mulai mungkin dia start ya di Kelurahan Cawang sekitar jam 4:30 pagi, ketemu lagi jam 4:30 pagi juga gitu. Jadi kita lihat ya, peran PPSU ini kita bisa lihat di Cawang ini seperti apa. Misalkan tadi ada korban banjir ya, korban banjir, PPSU turun ya. Untuk kita bisa lihat di media sosial seperti IG, Facebook ya, mungkin YouTube ya. Mereka berinteraksi dengan sesama ya, dengan warga juga. Misalkan di RW 2 nih misalkan, mungkin kebetulan Pak Ajis ini ada di RW 2 lagi dilanda oleh tamu yang tidak diundang ya, malam-malam biasanya ya. Dadakan ya. Dadakan ya. Banjir datang ya. Mungkin kita tidak tahu ya. Biasanya kalau di RW 2 nih banjir, yang lainnya nggak banjir, di RW 2 banjir. Ya, gitu. Ya, di RW 2, RW 3 ya, RW 1, RW 5, 8, 12. Nah, itu seperti itu ya. Dan kita bisa lihat interaksinya cukup bagus ya. Mungkin di RW lain yang tidak mengalami itu bisa membantu warganya ya, ataupun saudara-saudaranya yang di situ ya. Nah ini memang merupakan salah satu tantangan buat kita ya, gimana caranya kita bisa mengakomodir itu semua dan kita bisa mewadahi ya kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Cawang. Saya yakin juga Karang Taruna juga kalau memang ada kegiatan kan kita juga liput ya. Dan juga mungkin ada yang lain ya, seperti PKK, Dasawisma, RT, RW gitu. Dan saya yakin ini juga menarik sebetulnya buat perusahaan ya yang memang bergerak di bidang CSR ya. CSR ini memang salah satu fungsi ya perusahaan untuk bisa membantu ya masyarakat yang memang skupnya ada di lingkaran perusahaan itu sendiri ya.
kita ambil contoh ya, Asabri ya. Asabri ada di Kelurahan Cawang. Notabene memang ada di RW 9. Ya. Mereka berbagi istilahnya CSR ya, Pak? CSR ya untuk Kelurahan Cawang khususnya di RW 9 dan itu memang ada programnya. Mungkin warga juga bisa melihat ya keberadaan itu semua ya. Memang tidak mudah. Suatu hal yang kecil kalau kita lakukan ya, saya yakin itu akan besar suatu saat nanti. Contohnya ini ya. Saya yakin pada waktu awal-awal dibentuk ya, mungkin hanya viewernya 1, 2, mungkin 10 ya. Tapi kalau sudah lama, dia lama-lama juga akan naik tinggi ratingnya gitu. Dan mungkin disukai oleh yang lain. Nah itu sebenarnya suatu hal yang kecil tapi positif, dia lama-lama dia bisa besar, berkembang. Tapi kalau kita bisa bertahan dengan itu ya, karena nggak mudah melakukan itu ya. Karena konsistensi dari mungkin acara ini ya, ataupun Facebook saya di Kelurahan Cawang ya, IG kita di Kelurahan Cawang. Nah itu harus konsisten. Jadi kalau konsisten itu sudah bagus, ya saya rasa semua juga bisa datang kok. Ya. Jadi yang kita tarik kesimpulannya berarti terobosan yang Bapak mungkin baru berapa lama Pak di Kelurahan Cawang, Pak? Hampir 2 tahun ya kayaknya. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun tapi dobrakannya udah luar biasa nih. Walaupun diterjang berbagai macam hambatan, tapi Bapak bisa mengembalikan kembali perahu yang sudah terbalik lah bahasanya ya. Jadi menjadikan media sosial itu benar-benar bermanfaat dan punya value yang tinggi, terutama sebagai wadah komunikasi dua arah antara pihak daerah lembaga pemangku bisa dibilang dari RT RW pun dan juga kelurahan utamanya ini dan warga-warganya dan juga pihak-pihak eksternal lainnya seperti perusahaan dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, saya lihat juga di akun medsosnya itu kronologinya, Pak, itu ternyata runtut, Pak. Yang saya lihat ya. Karena dari awal masa pandemi semua kegiatan di-blast. Waktu masa pandemi pun di-blast juga. Jadi orang juga tahu ketika ternyata Kelurahan Cawang melakukan terobosan kayak gini, terus hal-hal yang harus dilakukan gini tidak dilakukan seperti ini. Nah, gimana sih Pak? Apakah ada feedback dari warga tentang apa yang mereka batinkan pada saat masa-masa pandemi dan akhirnya Bapak juga curahkan di medsosnya Kelurahan Cawang, Pak? Jadi gini, ya tadi komunikasi dua arah ya. Saya rasa komunikasi dua arah ini memang menjadi nilai buat kita ya. Jadi juga sebagai pemerintah ini bisa mengukur ya kinerjanya kita ya dalam mengembangkan warga khususnya ya tadi di saat pandemi dan mungkin tidak pandemi ya. Jadi saya yakin dengan ini semua bisa terfokus dengan baik ya. Apalagi ada feedback ya, atau rangsangan dari warga untuk sama-sama kita atasi permasalahan yang ada. Contohnya tadi pandemi ya. Pandemi ini memang menjadi momok buat kita ya, sebagai salah satunya UKM tidak berjalan dengan baik, pengangguran banyak ya, terus masalah sosial yang lain ada ya banyak, mungkin angka perceraian di kita banyak ya. Nggak kunjung usai ya Pak. Banyak, jadi runutannya di sosial ini banyak sekali ya. Saya rasa kriminal juga naik. Nah ini salah satu feedback ya masyarakat untuk bisa menilai kinerja kita di masyarakat seperti apa. Jadi saya yakin ini semua untuk Kelurahan Cawang lah. Saya rasa di kelurahan lain ya ada, tetapi saya jamin ya, saya garanti ya di Kelurahan Cawang aktif sekali. Dan saya yakin untuk kegiatannya warga juga semakin positif dalam menanggapi apa yang menjadi program pemerintah. Dan ini semua berkat kolaborasi juga dengan unsur yang ada seperti RT, RW ya, terus LMK, ya Jumantik, Kadada Wisma dan lain-lain. Ini saya rasa satu hal yang positif untuk kedepannya. Luar biasa, ternyata benar-benar ada maknanya ya. Satu pertanyaan nih buat Bang Aziz sebelum kita break Bang. Nah, Abang sebagai LMK, gimana sih bentuk koordinasi antara pihak LMK atau pihak dari kelurahan
kepada RT, RW dan juga warga-warga serta kelengkapan daerah lainnya, Bang. Ya, terima kasih. Salah satu kita berkoordinasi dengan lurah ialah kaitannya dengan media juga. Kita membuat grup, ada Pak Lurah di situ. Contoh sebelum banjir, kita sudah pada WA-WA-an di grup sudah rame. Jadi contoh Katulampa naik, kita 6 jam sebelum naik banjir kita sudah siap siaga. Dari Pak Lurah ada sounding, semuanya kita petugas di bawah semuanya termasuk PPSU, RT, RW, kader juga semuanya kita Bergegas langsung ya. Iya, 6 jam sebelum bencana kita sudah siap-siap itu. Itu salah satu bentuk kita koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Seperti itu, Mas. Berarti nggak ada komunikasi artinya nggak ada hambatan walaupun nggak bisa tetap muka langsung. Lancar kita lancar. Tetap lancar ya. Lancar. Luar biasa. Jam Ternyata. berapapun Pak Lurah kita telepon-teleponan dia ngangkat. Apalagi terkait yang namanya banjir udah langganan kita kontek-kontekan ya Pak. Udah nggak bakal bisa tidur Pak ya. Iya. Oke, sebelum lanjut lagi nih, nanti kita akan singgung juga terkait dengan Kampung Sigap Bencana. Nah, KSB ini diketuai langsung oleh Bang Ajis ini ya. Kita akan bahas setelah kita break dengan satu lagu berjudul Ada Apa Denganmu dari Peter Pan. Aku
Produk Bank DKI Jekuan RT, aplikasi lengkap untuk semua keperluan di lingkungan RT. Karena di dalamnya ada fitur berita dan informasi kegiatan, memudahkan warga mengajukan surat pengantar dan pengaduan masyarakat sekaligus mempermudah untuk mengumpulkan pembayar iuran dan tagihan lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai uang elektronik guna pembayaran listrik, PDAM, kartu kredit, TV kabel, BPJS Kesehatan, pajak, hingga zakat dan donasi dari satu aplikasi. Caranya, 1. Pengurus RT datang ke kantor layanan Bank DKI terdekat. 2. Buka rekening tabungan Monas Bisnis RT dengan membawa KTP pengurus, surat penunjukan pengurus dari kelurahan, juga struktur kepengurusan RT. 3. Isi formulir pengajuan layanan Jekuan RT. 4. Download dan registrasi aplikasi Jekuan RT di Play Store dengan panduan petugas Bank DKI. 5. Sosialisasi ke warga untuk bergabung dengan mendownload dan juga registrasi dengan kode yang sudah ada pada pengurus RT. Dengan aplikasi Jekuan RT ini, tentu saja akan memudahkan semua kegiatan di lingkungan RT. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan RT Bapak Ibu untuk bergabung dalam aplikasi Jekuan RT. Untuk info lengkap dapat diklik bit.ly/Jekuan-RT. Kembali lagi bersama kami di Jakarta Lunch TV, tentunya dalam program Bincang Berdendang. Nah, program Bincang Berdendang ini kita menghadirkan tidak hanya narasumber tapi pengisi acaranya juga dari semua lapisan masyarakat. Salah satunya ada di sebelah saya nih. Ada Bang Tote ya? Tote. Bang Tote. Tepuk tangan dong Bang Tote dong. Jadi Bang, bisa perkenalan dirinya sendiri? Mungkin lebih banyaknya akan Bang Tote sendiri nih yang mention. Silakan Bang. Oke, saya Tote, kebetulan juga warga Cawang, kebetulan juga berkecimpung juga di programnya Bapak Lurah kita. Ya, selama ini saya berkecimpung di PPSU-nya. Oh, luar biasa. Bang Tote adalah dari salah satu pasukan Oren, perwakilan Bang ya. Luar biasa. Nah, rekan-rekan, kali ini Bang Tote akan tidak hanya duduk di sini aja, diam begitu aja, tapi Bang Tote akan membawakan satu buah lagu nih Bang. Mau lagu apa Bang? Biarlah Niji. Biarlah dari Niji. Penasaran sama suara Bang Tote? Nah, buat rekan-rekan PPSU yang lagi nonton, boleh dong komen-komen hadir. Kali aja Bang Tote ini bakal Bang Tote bakal dimintain foto nih sama rekan-rekan lainnya kan. Rekan-rekan PPSU boleh dan komen-komen. Saya rekannya Bang Tote hadir, atau saya yang kenalnya sama Bang Tote. Oh, Bang Tote mah tetangga saya. Boleh di komen-komen. Nanti kita akan bacakan di akhir perjumpaan kita. Tanpa lama-lama lagi kita dengerin langsung Bang Tote, Biarlah dari Niji. Berlari, mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu. Ku lantunkan hidupku, ku bisikan cintaku, hanya untukmu, hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini.
luar biasa sekali. Aduh, cek, kedengeran ya? Bang Tote luar biasa. Sebelumnya udah ngeband juga Bang? Atau organ tunggalan? Kebetulan dulu juga bekas keluarga besar OP di sini. Wow, ternyata keluarga lamanya OP Studio. Luar biasa. Kasih ini dong Bang, kasih apa pesan-pesan buat rekan-rekan di rumah. Mungkin dari buat apa ya, menjalani aktivitas sehari-harinya. Apalagi Abang sebagai PPSU nih Bang. Silakan Bang. Satu pesannya cuma satu, jaga aja, tetap jaga 3M ya Pak ya. Menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan memakai masker. Luar biasa. Terima kasih Bang Tote udah menyempatkan hadir dan juga menyumbangkan suaranya yang luar biasa. Ternyata rocker juga Bang ya. Ada suara rocker-rockernya nih. Luar biasa. Sekali lagi kita terima kasih kepada Bang Tote udah mau hadir dan juga ngisi di acara Bincang Berdendang kita episode malam ini. Hidup Cawang. Hidup. Dari masyarakatnya, dari saya masyarakat, dari pemangku apa namanya? Kepalanya, kepala lurah, Pak Lurahnya ada, pembantu Pak Lurah dari LMK ada, dan juga dari apa karyawannya lah bisa dibilang PPSU-nya ada Bang Tote. Semuanya lengkap pokoknya ini Cawang's Tonight Show pokoknya. Oke, buat rekan-rekan yang baru hadir dan baru join di live streaming kita. Nah, kita punya selfie challenge Jakarta Lunch TV. Gimana sih maksudnya? Nah, buat kalian jangan lupa kalau seandainya udah nyaksiin acara ini atau baru nih nyaksiin, ikutan dong selfie challenge kita. Dan caranya bagaimana? Langsung aja kalian bersuah foto atau selfie di depan layar. Tentunya ada kamu dan juga ada tayangan Jakarta Lunch TV di belakangnya. Dan langsung kirim foto terbaik kamu ke WA yang akan saya sebutkan. Nah, nanti akan admin bantu juga di kolom komentar. Nomornya yaitu, sebentar saya cari dulu ya. Ntar takutnya nomor saya yang disebutin. 082159596639. Saya ulangi, fotonya dikirimin ke 082159596639. Nah, kalau seandainya udah dikirimin fotonya, kita mau ngapain? 5 foto terbaik akan kita berikan parfum dari Identik Parfum. So grab it fast langsung ya. Langsung gercep, langsung swafoto dan kirim ke WA yang udah saya berikan tadi. Kita akan lanjut berbincang-bincang bersama narasumber kita kembali kali ini. Buat yang baru bergabung, kita sudah menghadirkan Bapak Lurah Cawang dan juga ada Bang Aziz dari LMK Kelurahan Cawang juga. Nah, Bapak dan juga Abang, kali ini kita akan ngebahas seputar milenial aja Bang. Tadi kita udah ngomongin vaksinasi atau program yang lagi dijalanin. Kita juga ngomongin akun medsos. Nah, sekarang kan Pak Lurah udah dijulukin sama seluruh sampai kabar burungnya aja menyebutkan Bapak tuh millennials banget, lurah yang millennials. Walaupun millennials tapi nggak kalah sama senior-senior lainnya, apalagi dobrakannya yang luar biasa. Makanya sampai dibilang Pak Lurah itu kayak jadi ikonnya dan dikenal di mana-mana loh. Sebelumnya di Lurah mana Pak? Duren Sawit ya Pak? Lurah Duren Sawit. Sudah mensukseskan beberapa program di sana, akhirnya sekarang transmigrasinya ke Cawang, akhirnya membuat dobrakan-dobrakan baru dan terlihat oleh kita yang sudah diabadikan melalui akun laman Instagramnya yaitu @kelurahancawang. Di follow langsung, oke? Nah, kali ini Pak, saya mau nanya, karena Bapak bisa dibilang baru ya Pak, 2 tahun ya Pak, kurang lebih di Cawang nih. Nah, menurut Bapak ada potensi apa aja sih Pak di Cawang Pak? Dari berbagai sektor Pak. Kita bahas dulu dari UKM kali ya, yang Boleh. mungkin yang agak sedikit terbenam ya Pak. Sebenarnya gini, kita punya program bagus sebenarnya UKM ya, cuma dalam implementasinya ya memang agak sedikit terkendala ya, karena memang sekarang pandemi ya, dan juga kita ada permasalahan sedikit ya. Nah, sebenarnya kita sudah ada yang namanya Festival Cawang ya, bagus tuh ya. Festival Cawang sudah ke 8 kali kalau nggak salah ya, di RW 9 ya. RW 9. Di RW 9 di sepanjang Jalan Sutoyo itu ya. Waktu itu juga ada Pak Wali, Pak Camat juga hadir ya di situ. Memang menjadi ikon. Nah, kita lihat
bahwa sebenarnya nama Cawang itu kalau kita tahu ya di jalan tol udah Cawang ya. Terus di bandara udah apa Cawang Tujuannya gitu ya. Cawang. Tujuannya Cawang ya. Kenapa kita tidak bisa berpikir bahwa Cawang ini kita bisa lebih mudah sebetulnya untuk kita bisa tingkatkan ya, entah itu dari segi apanya, tapi saya melihat dari UKM-nya ya. UKM ini memang menjadi di saat pandemi ini menjadi tulang punggung buat perekonomian yang ada di sekitar kita. Tapi kita lihat bahwa UKM ini sekarang sedang terpuruk. Nah, gimana caranya untuk kita sama-sama bantu sektor UKM ini bisa untuk unjuk gigi kembali ya. Salah satunya kita punya program sebetulnya ya, dengan pertama dengan bantuan ya skill ya diasah ya terkait dengan pelatihan dan lain sebagainya ya. Kita punya dari kecamatan kita juga ada ya. Di samping itu juga kita sedang menggalakkan gimana caranya UKM ini mendapatkan modal ya. Modal yang namanya dana bantuan. Pemerintah sudah mengeluarkan ya melalui kredit usaha KUR ya, rakyat ya. Dan ini memang kalau kita lihat di brosurnya cukup menarik ya untuk UKM bisa ambil ya. Seperti kita tahu bahwa perbankan juga sudah masuk ke sistem itu dari dinas UKM ya. Ini juga sudah masuk ke ranah situ. Dan yang terbaru mungkin dari Pak Ajis ya, tahu bahwa kemarin kasih sounding ke saya bahwa ada program ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan berupa dana tunai ya, kalau sudah memang ada usaha, persyaratannya lengkap dan lain sebagainya. Nah, kita salurkan dana itu. Yang saya yakin dananya juga lumayan ya, 2,5 juta ya kalau nggak salah ya. Sekarang 1,2 Pak. Yang kemarin kan 2,5 ya. 2,4. 2,4 hampir 2,5 lah ya. Kita ambil 2,4 untuk UMKM. Nah sekarang ada lagi untuk bisa merata ke sektor-sektor UKM ini, karena memang banyak sekali ternyata di Cawang. Kita sudah data sekitar ada 300 yang memang berpotensi untuk kita kembangkan. Saya lagi jajal juga dengan kerjasama dengan Bank DKI, dengan Bank BUMN yang ada di kita ya. Dari BRI, ada dari BNI ya, Mandiri itu juga kita bisa koordinasikan. Apalagi juga sekarang juga BUMN ya, Asabri yang dekat kita ya, khusus untuk mungkin kalau di Asabri khusus untuk DRW 9 ya. Dia memberikan dana cukup murah ya, sekitar 4% kalau nggak salah bunganya ya. Dan ini memang membantu untuk UKM yang ada di Kelurahan Cawang. Berarti program unggulannya benar-benar diupayakan strategisnya tuh lebih ke UMKM ya Pak ya? Ya, memang kita lagi menggalakkan ke UKM. Kenapa? Karena UMKM ini pertama ya secara sistematikanya ya ini memang mempekerjakan banyak orang ya. Saya yakin satu industri aja ya, seperti kita makanan siap saji ya, mungkin entah itu nasi uduk ya, lontong sayur, itu kalau kita lihat itu minimal dia itu ada 3 orang yang bekerja di situ ya. Mungkin kokinya yang belanja ya, terus ini ya yang mendistribusikan dan lain sebagainya, itu minimal 3 orang. Kita bisa bayangkan kalau misalkan kita bisa mengakomodir UKM ya, sekitar 100 saja UKM ya, yang ada di Kelurahan Cawang. Berarti kalau 3 kali 3 saja udah 300 orang ya, kita bantu 300 orang. Jadi saya yakin dengan ini, makanya sebetulnya mencari modal itu ya gampang ya, tapi harus tahu caranya ya. Kita lihat di Facebook, Instagram ya, segala macam ini sebenarnya semua sudah banyak ya. Kita tahu bahwa sektor industri UMKM ini memang diminati, apalagi kalau kita bisa melihat bahwa apa yang disukai masyarakat sekarang ya, apalagi yang lagi tren dan lain sebagainya, ini kita bisa
ambil ya istilahnya peluangnya ya. Nah, ini di sini peluang. Dan saya kemarin juga challenge juga di Karang Taruna. Ayo, apa yang kita bisa bantu di Karang Taruna terkait dengan UMKM ya. Dari sisi medianya nanti kita pelatihan. Enggak, dari RW 9 udah ini tuh. Udah lengkap. Master. Udah lengkap ya. Dari namanya pelatihan ya, pemasaran sama modal dikasih tuh. Ya, dari Asabri kalau nggak salah. Ya, karena memang ada kampung milenial di sana ya, lagi ada program sampai tahun ini kalau nggak salah bulan-bulan April atau Mei ya, itu di close sama mereka karena memang sudah hampir 6 bulan ya dari tahun lalu ya sudah berjalan ya. Luar biasa. Ternyata programnya benar-benar terintegrasi ya Pak, satu sama lain ya. Dan dari program itu bisa berimpact kepada banyak sektor dan juga akan meningkatkan atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, terutama yang difokuskan tadi ya. Nah, dari Bang Aji sendiri nih, kalau tadi kan potensi dari segala sektor yang Palurah Lirik yang benar-benar cawang banget khasnya. Nah, menurut Abang, karakter atau ragam dari masyarakat Cawangnya sendiri gimana Bang atas tadi potensi yang tadi Bang? Apakah antusias gitu, terus jadi luar biasa sangat pengen bergerak lah bahasanya. Silakan Bang. Ya, terima kasih. Iya betul, sangat antusias dalam hal ini UMKM-nya karena warga pada saat ini pada berbondong-bondong terkait membuat surat keterangan usaha Pak Lurah karena itu salah satu persyaratan daripada ingin mendapat pinjaman dari bank-bank yang sudah melakukan kerjasama dengan kelurahan, contohnya BRI atau dari salah satunya kecamatan dari Dinas Koperasi dan Penanaman Modal. Itu juga sudah ada link-linknya yang tahun ini digelontorkan 1,2. Seperti itu Mas. Oke, berarti benar-benar ini ya disambut baik ya Mas ya? Iya, disambut baik, betul. Disambut baik atas apa yang udah dicanangkan, terus juga dari intinya memberikan sumbangsi ya, antusias ya, intinya emang sekarang sih banyak ini ya Pak, kayak ada entrepreneur baru ya, dengan ya mau gimana lagi cara menstabilkan ekonomi yang dia punya dan juga gimana bisa bertahan agar tidak kolaps banget. Dan kita akan melihat nih salah satu UMKM yang ada di wilayah Cawang. Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Lurah dan pemirsa Jakarta Lounge. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Dias yang biasa dipanggil Kuple. Saya adalah pemilik UMKM di bidang tembakau. Nama warung tembakau saya Tembakau 52 yang berlokasi di Gang Salak, RW 12, Kelurahan Cawang. Saya adalah korban imbas PHK di masa pandemi. Sebelumnya, saya adalah karyawan hotel di Bilangan, Jakarta Utara. Karena pandemi, hotel sepi, terjadilah pengurangan karyawan. Dikarenakan tanpa penghasilan, akhirnya saya memberanikan diri membuka usaha tembakau ini dengan bantuan kawan saya. Semoga dengan tayangan ini, Pak Lurah dan para pemangku kebijakan sekiranya bisa memberi atensi kepada kami, para anak muda yang mencoba bertahan dengan pilihan yang positif dan patut dipertimbangkan ini. Saya tunggu Pak Lurah mampir ke warung UMKM kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Pak, ditunggu mampir katanya ya sama Bang Aziz juga. Luar biasa. Suka mampir Pak? Oh sudah mampir. Mungkin pakai mic. Ya, saya sudah mampir ke warung ini beliau dan dia salah satu yang membuat persyaratan sebagai UMKM. Luar biasa. Iya. Bang siapa tadi namanya? Kuple panggilannya dia. Kuple, benar. Kuple. Nah Muhammad ini nih Hakim salah satu Dias, milenial ya. yang sama sekali nggak ada putus asanya nih. Nanti kita akan minta responnya dari Pak Lurah. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu nih. Ada Mimin Jakarta Lounge TV yang akan ngebacain komen-komen yang udah ada nih, yang udah diketik di kolom komentar. Kita akan bacain ya. Kira-kira komen apa aja nih yang udah dituliskan. Silakan.
Ya, selamat malam warga Kelurahan Cawang. Malam. Iya, ini komennya banyak sekali Pak. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu. Wow, Iya. luar biasa banyak berarti Kak ya. Banyak sekali. Jadi saya sebutkan sebagian aja. Putri Hotima, Assalamualaikum. Kader Dasawisma RT 5 RW 3. Yanti Marliana, Dasawisma RT 2 RW 12. Dari Ani Joharani, Assalamualaikum, hadir. Dari Ruby, kader Dasawisma RT 8 RW 1 Cawang. Dari Tri Sugiyarti, Dawis RT 4 RW 11. Dari warga Cawang RT 2 RW 11 hadir Pak Lurah. Dari Selvi Sahrona, Dasawisma RT 9 RW 10. Dari Rianti Jumantik RW 2 Cawang hadir. Dari Eis Juarsih, FKDM Kelurahan RT 11 RW 6 Kelurahan Cawang. Dari Yuliana Yanti, Dasawisma RT 7 RW 6. Dari Supristiadi, Dasawisma RT 1 RW 10. Dari Agus Salim Hussein, mantap Pak Lurah Cawang. Dari Cik Gin Mugini Bugini kader Dawis RT 8 RW 1 Cawang hadir. Dari Lili Mulyani, Pak Lurah keren abis. Dari Bagus Wirianto, mantap Lurah Cawang. Pak Didi, mampir ngopi di teras kopi Inspirasi Bulak Rantai Pak. Wah siap, bakal ditunggu. Pak Lurah bakal bawa pasukan ke sana kayaknya nih. Ya. Dari Mumu Kardia PPSU Cawang. Dari Reni Meliawati. Dari kader Dasawisma RT 3 RW 5. Dari RT 3 RW 10 Neng Kurnia. Dari Ida Zahran, mantap Pak Lurah Cawang, kita selamat juga kepada Bapak Dekel. Oke. Ya, dari Udo Nongko. Dan nanti saya ajak Pak Lurah ngupi di teras kopi Bulak Rantai. Oke, dari Heri Mahyudin, mantap Pak Lurah, gaskeun. Gaskeun. Dari Arindi, Dina Isania, Nani Kelly, Nur Aini. Dari Fitrianti hadir menonton acara. Dari Andika Dwi, mantap Bang Tote. Bagus Suryanto, Srip. Dari Syarif PPSU, artis Ramadan semangat. Luar biasa. Dari Dewi Maryanti, dari Endang S, Dewi Maryanti, bagus. Muhammad Haidir. Terus Cupang cantik untuk Pak Lurah, Bang Ajis, Bang Tote, mantap. Dari Siti Muklisah, dari Eva Firdaus, alhamdulillah semoga dengan wadah ini semakin mempererat kita sebagai warga Cawang. Keren suaranya PPSU, Pak Lurah dan Pak Aziz, ada saingannya nih. Siap. Oke, sementara Tersingkirkan itu ya. dan mohon maaf kalau tidak bisa disebutkan satu persatu. Luar biasa, kita berikan aplaus dong buat para komenters kita. Nah, buat yang masih menyaksikan jangan di skip acaranya sampai akhir ya, karena masih ada informasi-informasi penting yang akan di-share oleh Bang Aziz dan juga dari Pak Didik terkait dengan kegiatan dan seputar Cawang lah tentunya ya. Nah, karena kita masuk ke segmen terakhir nih, tadi Pak menyambut respon salah satu UMKM yang ada di Cawang, gimana Pak? Silakan. Ya, saya antusias sekali ya, karena kemarin ketika kita dikirimin ya videonya, ternyata masih semangat nih, ada jiwa mudanya juga, dan saya rasa ini breakthrough karena memang kalau dilihat dari usahanya ya, karena memang jarang ya, orang jarang untuk melirik ke situ ya, dan saya yakin ini unik ya. Kalau bisa dikembangkan lagi ya, ini saya rasa bisa bagus ya, karena memang kalau kita ada warung kopi ini, hampir semua warung kopi ini ada ya. Tapi yang namanya tembakau ya mungkin bukan yang negatif ya, tanda kutip ya. Tapi ini yang positif buat kita ya. Mungkin orang-orang sekarang sudah beralih ke vape ya. Ada yang istilahnya ada yang cairan dan lain sebagainya. Nah, ini masih menggunakan yang tradisional. Tapi saya rasa ini semua juga bisa dikembangkan kalau memang kita untuk serius berusaha ya. Saya yakin ini semua bisa terfasilitasi dengan baik lah.
Luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bang siapa tadi namanya saya lupa. Kuple ya. Bang Kuple menyaksikan acara ini dan disambut baik oleh Pak Lurah. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung ngopi bareng sama Pak Lurah mungkin tadi di salah satu coffee shop yang disebutkan. Nanti bisa dikasih tip and tricksnya nih sama Pak Lurah nih. Nah, ngomongin kaum milenial, Bapak Lurah ini milenials banget nih. Sebelumnya sudah sukses menggalang masyarakat khususnya untuk para kaum remaja nih. Pak bisa diceritakan nggak sih Pak waktu Bapak ada bertugas di Kelurahan Durensawit sebelumnya, ada kegiatan apa dan apa dobrakan Bapak untuk kaum milenial sehingga mau ikut terjun buat memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya Pak? Sebenarnya gini, kalau kita berkaca bahwa suatu hal itu semuanya harus dimulai dari hal yang kecil dulu ya. Kita mengapresiasi apa yang memang menjadi kebisaan dia atau keunggulan dia ya. Baru nanti kita beranjak ke situ ya, ke arah yang lebih tinggi lagi. Sebagai salah satu contoh tadi ya, kalau kita bisa menghargai atau mengapresiasi satu kegiatan ya, yang memang itu penting, yang itu bisa menyokong hidup orang banyak, ini saya rasa nanti lama-lama juga bisa dengan baik ya untuk ke arah yang lebih tinggi lagi. Saya rasa ini semuanya juga sudah dilakukan, tapi mungkin ada cara-caranya ya, yang ini mungkin racikannya ya, racikan kalau istilahnya koki ya, gimana caranya meracik ini semua dengan baik. Saya rasa kita juga bisa belajar ya. Kita ada di YouTube, ada ya, di Google juga banyak ya. Gimana cara kita bisa mengasah diri kita ya melalui banyak sekali pelajaran yang ada di situ ya. Apalagi sekarang zamannya pandemi ya. Kalau kita tidak bisa mengapresiasi dan kita bisa bergerak ya segitu-gitu aja. Tapi kalau kita bisa bergerak untuk bisa berkreativitas dan lain sebagainya ya, saya rasa itu akan jadi luar biasa. Salah satunya ini ya adalah Jakarta Lounge ya. Luar biasa, tepuk tangan. Lagi-lagi di branding nih sama Pak Lurah nih. Kayaknya saya juga pernah dengar Bapak sempat ini ya Pak, menginisiasikan laundry Pak. Ya. Dan juga senam pagi di daerah sana. Jadi gini, sebenarnya semuanya beranjak dari hal yang kecil. Kecil ya Pak ya? Kecil. Benar-benar. Sama dengan ini ya, gerakan-gerakan seperti ini yang kita dukung justru malah gerakan itu menjadi masif, dan ini memang mendatangkan suatu hal yang baik buat kita ya. Entah itu dari silaturahminya, entah itu dari mungkin income dan lain sebagainya, itu kan biasanya ngikut ya. Saya rasa dengan demikian ya ini bisa menjadi suatu terobosan ya buat Cawang. Dan saya bilang ya, saya pengen sebenarnya kalau memang tidak ada pandemi, kemarin sudah mau dibesarkan ya, ketika ada festival Cawang ya, festival Cawang itu sudah mulai beranjak naik, tapi ketika ada pandemi ya udah nyusuk lagi gitu. Jadinya ya nanti kita blending lagi lah, bisa kita majukan di Kelurahan Cawang ya, satu hal yang baik. Saya rasa ini juga bisa diikuti oleh yang lain, apalagi Karang Taruna sekarang posisinya baik ya, karena semua teknologi informasi dan lain sebagainya mereka dapat dengan mudah. Jadi intinya satu langkah kecil akan membuka jutaan mimpi besar. Ternyata ada mau lewat lagi nih dari komenters yang akan dibacakan lagi oleh Mimin Jakarta Lunch TV. Silakan. Iya, ada salam Pak dari Jateng dari Vino Trans Channel. Wow, halo Jawa Tengah. Kayaknya jamnya nggak beda jauh ya sama Jakarta ya. Saya mikirnya udah kayak di Indonesia Timur gitu. Kok masih hidup. Semakin malam berarti semakin ramai ya Min ya. Dari Jida Nugraha, salam dari Kalimantan Timur Kak. Semoga Kalimantan baik-baik Timur, saja. udah jam 11 berarti di sana. Luar biasa. Ini ada satu lagi yang minta dibantu oleh Pak Lurah dari Darmono Kopior. Assalamualaikum, saya Darwono, Ketua RT 14 RW 3. Saya supplier kelapa kopior di Cawang. Mohon bantuannya untuk membantu memasarkan produk unggulan saya. Luar biasa. Ini yang Bapak Lurah tadi maksudkan. Platform media sosial akan menjaring beberapa
beberapa elemen yang kemudian bisa akan kita luruskan dan juga kita arahkan. Silakan Pak, gimana responnya Pak? Dari pihak luar minta buat di branding gitu Pak. Ya, sebenarnya gini, kita lakukan hal kecil tadi ya. Mungkin tadi sudah ada YouTube, ya IG, ya dan lain sebagainya. Sebenarnya gampang ya. Tinggal kita follow aja yang besar-besar ya. Seperti misalkan kita follow ya beberapa artis ya. Terus mungkin dari komunitas-komunitas yang ada gitu. Kita follow aja. Nanti lama-lama juga viral ya. Karena saya yakin dengan ini semua bisa memberikan satu manfaat ya. Jangan misalnya viral yang negatif-negatif kayak lambe turah diikutin ya yang positif lah. Kita masih banyak kok komunitas-komunitas yang baik ya di sana. Saya yakin dengan ini semua bisa menjadi suatu hal yang mudah untuk dilakukan sebetulnya. Kita follow aja. Nanti lama-lama juga yang follow itu kan memfollow lagi yang lain. Oke. Jadi lama-lama juga banyak. Benar, dari situ ya Pak ya. Iya, dari Biasanya temukan kayak follow akun serupa, jadinya dia Ya. akan membantu apalagi supplier kelapa muda tadi Pak ya? Ya, kelapa kopior. Kelapa kopior. Wah, itu luar biasa. Apalagi Ramadan nih Pak, buat Iya. takjil ya Pak. Enak tuh. Enak tuh. Pak Darwono sudah disambut dengan baik oleh Pak Lurah. Silahkan kalau seandainya mau interaksi lebih lanjut bisa ke akun Kelurahan Cawang. Dan ada satu komentar lagi nih akan disebutkan. Silakan. Ya, satu komentar terakhir dari Nurhayati Nunui. Mantap Pak Lurahku, idola para ibu-ibu kader sekelurahan Cawang. Luar biasa. Kalau ini sebenarnya bukan idolanya buat para ibu-ibu kader aja ya Pak. Kayaknya buat seluruh elemen, buat Pak RT, Pak RW, dari remajanya juga. Tapi kalau kalangan ibu-ibu nggak usah ditanya, udah pasti nomor 1 paling depan buat ngidolain Pak Lurah. Tepuk tangan dong buat Pak Lurah kita. Oke Pak, karena kita ada di acara nih closing. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya buat para ini ya, karena kita ngomongin khususnya untuk Cawang dan umumnya untuk seluruh wilayah yang di DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini apa harapannya untuk para warganya baik dari remaja ataupun para lansianya, para orang tua dan juga para perangkat-perangkat kelurahan lainnya. Silakan Pak. Sebenarnya mudah ya, istilahnya saya pengen kasih tips ya buat semua, entah itu dari generasi istilahnya yang baru ataupun yang sudah mungkin lansia ya. Lakukan yang kita bisa, saya yakin lakukan dengan hal yang kecil ya, dan saya yakin ini semua bisa bermanfaat untuk semua. Udah itu aja, lakukan. Jadi jangan sampai ditunggu-tunggu. Kalau lakukan ya sudah, just do it. Ya, just do it, jadinya duit. Asik. Do it jadinya do it gitu ya. Kayak mungkin statement itu saya pernah melihat salah satu film Aladdin. Kayak I don't have anything but I act that I have everything. Mungkin kayak gitu kali Pak ya. Gak punya apa-apa tapi ya berlaku aja kayak lu punya apa-apa gitu mungkin Pak ya. Tuh Bapak Lurah kita. Sebenarnya a little simple thing. Jadi katanya Bapak, pokoknya langsung duit aja ntar biar menghasilkan duit. Nah dari Abang nih selaku LMK, ada kesan-pesan atau yang ingin disampaikan buat para netizen, para rekan-rekan kita yang udah nonton? Ya, terima kasih. Mari kita mendukung semua program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah khususnya dalam hal ini Kelurahan Cawang, yang mana dalam Kelurahan Cawang ini melakukan terbaik untuk warganya terkait pandemi ini agar cepat berakhir, agar kita sama-sama menyongsong hari depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bang Aziz, luar biasa. Sungguh ini malam yang insightful banget, penuh inspirasi dari narasumber yang luar biasa tentunya. Jadi kita banyak mendapatkan, semoga ya pertemuan kita ini bisa bermanfaat buat kita dan kemudiannya bisa kita implementasikan dari apa yang sudah dipaparkan tadi ya, terutama dalam kehidupan keseharian kita dan mungkin bisa berdampak baik ke depannya dan bisa terus bermanfaat untuk sekeliling kita juga, tidak hanya kita.
Oke, sekian dulu acara Bincang Berdendang kita kali ini. Episode kali ini kami berterima kasih banyak kepada narasumber Pak Didik selaku Lurah Cawang dan juga Bang Aziz selaku LMK. Luar biasa atas paparannya terkait dengan apa yang ada di Cawang. Dan kami juga berterima kasih kepada OP Ngejam Band yang udah ngiringin musik-musik kita pada malam kali ini. Dan buat rekan-rekan, saya juga titip pesan, jangan lupa kalau dinonton aja kayaknya buang-buang waktu, langsung aja. Kalau nggak mau ketinggalan dari kegiatan yang ada di Jakarta Lunch TV, tentunya dalam program Bincang Berdendang, langsung klik tombol like dan juga subscribe-nya, di komen-komen dan juga di-share ke rekan-rekannya. Kali aja kamu yang komen sekarang bisa jadi narasumber di sini kan. Oke, di sini saya Fatur Rizky pamit undur diri dan kita akan di-close dengan satu lagu berjudul Si Udin Bertanya yaitu Wali Band. Satu pesan buat kalian, walaupun sudah divaksin jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang ada 5M, memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak, membatasi mobilitas dan juga menjauhi kerumunan. So stay health and stay safety because health is our wealth and safety is our priority. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih sekali lagi untuk seluruh rekan-rekan yang sudah menyaksikan acara Jakarta Lunch TV. So jangan lupa untuk kembali mengingatkan, jangan lupa nyalain juga notifikasinya di akun YouTube-nya nih dan juga Facebook-nya Jakarta Lunch TV untuk menunggu kegiatan-kegiatan lainnya yang akan Jakarta Lunch TV hadirkan di setiap Rabu malamnya. So, Fatur Rizky pamit undur diri berserta kru yang bertugas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi